Halo, berjumpa lagi. Kali ini kita akan kembali membahas pembelajaran biologi dengan topik pembelajaran sel. Jika diamati menggunakan mikroskop, seluruh makhluk hidup itu, baik yang mikroskopis maupun makroskopis, tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut sel. Nah, sel merupakan tingkatan struktur kehidupan terendah yang dimiliki oleh seluruh sifat kehidupan, seperti reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pernafasan, dan jenis-jenis yang lainnya. Apa sebenarnya sel itu? Pada video kali ini kita akan membahas tentang sel, struktur sel, dan fungsinya disertai dengan organel-organel sel. Mari kita lihat slide selanjutnya. Apa yang Anda ketahui tentang sel-sel yang menyusun tubuh kita? Nah, jadi dalam tubuh makhluk hidup, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tersusun dari banyak sel. Nah, berikut adalah tingkatan organisme dari struktur kehidupan makhluk hidup. Ya, dimulai dari yang paling kecil, itu ada tingkat molekul, atom, kemudian ada sel, jaringan, tingkat organ, sistem organ, kemudian sampai tingkat organisme. Nah, jadi semuanya ini adalah tersusun dari sel. Sekarang kita bahas tentang penemuan dan teori tentang sel. Nah, sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, saat itu Hooke ini mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Nah, kemudian setelah ia melihat pengamatan tersebut, ia melihat adanya ruangan kecil kosong yang kemudian menamakannya dengan sel. Bahasa Latin cellula, berarti kamar kecil. Nah, jadi itu dia sejarah singkat bagaimana awal mula adanya sel dalam tubuh makhluk hidup. Itu ditemukan oleh si Robert Hooke. Kemudian penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwen. Hooke menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra, dan bakteri dengan menggunakan mikroskop itu ditemukan pada tahun 1674. Nah, sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel, dan dari tahun ke tahun penemuan tentang sel semakin berkembang. Sekarang kita akan lanjut ciri-ciri sel atau kisaran ukuran sel. Nah, sebagian besar sel itu berdiameter 1-100 mikrometer. Nah, dengan volume berkisar antara 1-1000 mikrometer kubik. Nah, sel hewan dia itu berdiameter sekitar 20 mikrometer, sedangkan sel tumbuhan itu berdiameter sekitar 40 mikrometer. Nah, kemudian ukuran sel itu sangat kecil yang menyebabkan sel sulit diamati dengan mata telanjang. Nah, oleh karena itu digunakan suatu alat untuk mengamati suatu sel yang disebut sebagai mikroskop. Perhatikan gambar kisaran ukuran sel berikut. Nah, di sini kita bisa mengamati bagaimana kisaran ukur sel dengan menggunakan mikroskop elektron dan mikroskop cahaya maupun mengamati dengan tanpa bantuan mikroskop. Mikroskop elektron baik sekali digunakan untuk mengkaji spesimen sel mati seperti atom, lipid, protein, dan sebagainya. Sedangkan mikroskop cahaya itu lebih cocok digunakan untuk mengkaji spesimen sel-sel hidup seperti virus, mitokondria, bakteri, dan sel-sel lainnya. Nah, sedangkan tanpa mikroskop itu bisa diamati dengan mata telanjang seperti bentuk telur manusia, bentuk telur burung,
dan sebagainya. Nah, itu dia kisaran ukuran sel yang bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Sekarang kita lanjut ke tipe sel. Secara struktural terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi, setiap makhluk hidup itu tersusun dari salah satu tipe sel tersebut. Nah, contoh organisme yang memiliki sel prokariotik adalah Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Nah, sedangkan organisme yang memiliki sel eukariotik yaitu contohnya protista, fungi atau jamur, plantae, dan animalia. Kita akan bahas satu persatu. Nah, sel prokariotik. Prokariotik, pro artinya sebelum dan karyon itu sama dengan inti. Jadi prokaryotik ini merupakan sel yang belum memiliki inti ataupun nukleus. Nah, kemudian dia dapat memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel yang lainnya. Nah, jadi memiliki DNA. Nah, itu dia tipe sel prokaryotik. Selanjutnya sel eukariotik. Eukariotik dalam bahasa Yunani, eu artinya sebenarnya dan karyon artinya inti. Jadi eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau memiliki materi genetik yang dibungkus oleh membran inti. Jadi contohnya itu tadi, contoh sel eukariotik ada terdapat pada protista, fungi, plantae, dan animalia. Nah, itu dia perbedaan sel eukariotik dan prokaryotik. Oke, jadi ini adalah perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik ya dari setiap organel sel. Nah, misalnya inti sel prokaryotik itu, hewan prokaryotik itu tanpa membran nukleoid atau nukleus, kemudian eukaryotik itu bermembran nukleus. Begitu juga dengan ribosom sampai ke DNA. Nah, jadi sudah jelas ya apa perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Sekarang kita lanjut komponen kimiawi sel. Di dalam sel hidup itu terdapat senyawa kimia hasil dari aktivitas sel yang disebut sebagai biomolekul. Nah, di sini seluruh senyawa yang terkandung dalam molekul tersebut itu saling berinteraksi secara terarah dan teratur sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas di sini sudah ada saya buat kandungan senyawa kimiawi setiap makhluk hidup ya, setiap jenis organisme. Misalnya nih, jenis kandungannya ada air, karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Nah, kemudian jenis makhluk hidupnya bisa misalnya pada manusia. Kandungan airnya itu senyawa kimiawinya ada 59, kemudian karbohidratnya sedikit, proteinnya juga ya, kemudian ada lemaknya juga 18, mineralnya 4, begitu juga sampai ke ragi. Selanjutnya kita akan bahas struktur dan fungsi molekulnya. Yang pertama karbohidrat, itu berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Ya, monosakarida, mono artinya tunggal dan sakar artinya gula. Jadi berarti dia monosakarida merupakan gula yang terdapat di alam ya. Dia itu memiliki jumlah atom C berkisar 3 sampai 7 atom. Selanjutnya lipid. Lipid ini merupakan lemak, itu sangat penting bagi makhluk hidup. Ya, ada juga fosfolipid dan steroid. Jadi senyawa lipid lainnya itu ada sphingolipid, lilin, karotenoid itu sebagai bahan baku vitamin A, dan limonen dalam minyak lemon. Nah, itu dia lipid. Selanjutnya ada protein. Protein ini merupakan
komponen penyusun yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Nah, jadi semua jenis protein itu merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino. Asam amino itu sama dengan protein. Nah, selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan suatu asam nukleat yang merupakan polinukleat, ya, polinukleida. Jadi ini polinukleida ya, yaitu polimer yang satuan penyusunnya itu adalah nukleotida. Nah, nukleotida ini terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, pentosa atau gula karbon 5, dan gugus fosfat. Nanti untuk polinukleida atau asam nukleat itu akan kalian pelajarin di materi khusus kelas 12, yaitu tentang DNA dan RNA. Nanti ada juga perbedaannya dari DNA dan RNA itu bagaimana jumlah atomnya, komponennya, nanti akan dibahas lebih detail di situ ya. Jadi itu dia komponen kimiawi sel yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup ya. Jadi sudah kita pelajarin. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu dan bermanfaat.